Cerita ini berlanjut karena serangan balik dari pihak Kekaisaran Sarluo ini dipimpin oleh Putri Juju menyerang balik di pegunungan Mingdu, yaitu dengan para pasukan dari Sarluo yang merupakan Sagero yang sampai berjumlah 500 orang. Dan dengan kekuatan itu, mereka mampu untuk bisa memajukan pihak dari benteng pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di Gunung Mingdu. Ya. 第6回击，击锤之剑，回击，容易走。Hal ini juga didukung dengan pihak dari Kekaisaran Matahari Bulan yang tidak bisa untuk melakukan dua fokus pertempuran secara bersamaan karena sudah diketahui bahwasanya Kekaisaran Matahari Bulan sedang mencoba untuk mempersiapkan diri menyerang Kekaisaran Kenhun, yang artinya kekuatan tempur di benteng Mingdu tidak bisa dimaksimalkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini pun membuat pihak Kekaisaran Sarluo berpikir bahwasanya ini akan menjadi kemenangan mereka untuk bisa merebut kembali Gunung Mingdu。老鼠这么严厉，为什么进行了几轮试探性攻击？期待一下，马上能走上岸了。 Dan di sana pun para pasukan Sagero mereka akan mencoba untuk melakukan serangan terakhir agar bisa merebut kembali Gunung Mingdu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Wu Yuhao yang mengawasi pertarungan itu merasakan firasatnya sangat buruk akan segera terjadi, yang dimana perasaan ini sangatlah pekat. Bahkan bagi Wu Yuhao perasaan ini mirip dengan perasaan yang ditimbulkan sewaktu Wu Yuhao merasakan kekuatan di Tian, membuat Wu Yuhao kebingungan dari mana perasaan ini. Dan setelahnya tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya besar, yang cahaya tersebut berasal dari sebuah senjata Kekaisaran Matahari Bulan, yang serangan cahaya itu saking besarnya menyelimuti para pasukan Sagero yang sebelumnya hendak meluncurkan benteng pertahanan dari Kekaisaran Matahari Bulan di Gunung Mingdu. Akibat serangan cahaya raksasa tersebut membuat banyak para pasukan Sagero milik Kekaisaran Sarluo tewas seketika dengan total korban jiwa sampai 200 lebih. Hal ini membuat Wu Yuhao menjadi sangat kaget dengan serangan laser tersebut karena Wu Yuhao sadar serangan laser itu sangatlah berbahaya. Jika dirinya berada di jangkauan tembak dari senjata laser itu, Wu Yuhao yakin dirinya tidak akan mampu untuk bereaksi menghindar dan dirinya malah hanya akan ikut lenyap seperti para pasukan Sagero yang terkena serangan itu. Setelah serangan dari tembakan cahaya mematikan tersebut, Kekaisaran Matahari Bulan kembali lagi mengaktifkan meriam mereka yang berada di benteng pertahanan mereka, yang sekarang daya kekuatan meriam tersebut telah ditingkatkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hal ini pun membuat pihak dari Kekaisaran Sarluo tidak bisa lagi untuk melanjutkan pertempuran ini karena mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyerangan lagi. Setelah 200 lebih para pasukan Sagero mereka tewas akibat serangan cahaya besar yang mengerikan sebelumnya. Wu Yuhao menyadari serangan cahaya mengerikan sebelumnya merupakan sebuah serangan yang berasal dari alat jiwa yang kemungkinan besar buatan dari Dewa Kematian Doluo, yang merupakan seorang insinyur jiwa nomor 1 di Kekaisaran Matahari Bulan dan sekaligus juga merupakan seorang insinyur jiwa legendaris yang diyakini paling dekat untuk bisa mencapai level ke-10. Dan serangan cahaya mengerikan sebelumnya merupakan sebuah serangan yang disebut sebagai cahaya Dewa Kematian. Dan setelah melihat daya serang sebelumnya, Wu Yuhao yakin kalau serangan itu sangatlah kuat yang bahkan bisa menewaskan Tetel Doluo. Dan juga pada situasi kali ini, Wu Yuhao menganggap dirinya tidak bisa lagi untuk berdiam diri di camp militer karena informasi penting dari cahaya Dewa Kematian harus segera diberitahu kepada Pavilion Dewa Laut, yang langsung pun Wu Yuhao pergi dari sana menuju ke arah timur, yaitu tempat dari Akademi Shrek. Di perjalanan ini, Wu Yuhao masih memikirkan bagaimana caranya ia menemukan solusi pada kekacauan ini karena kekuatan militer dari Kekaisaran Matahari Bulan di luar dari dugaan Wu Yuhao. Dan dengan kekuatan sebesar ini, Wu Yuhao yakin kalau Kekaisaran Matahari Bulan akan mampu untuk bisa melakukan penyerangan bersamaan kepada Kekaisaran Sarluo dan juga Kekaisaran Tianhun.
Berpindah ke lokasi dari Kekaisaran Saluo, di sana Deho bersama dengan Putri Juju, mereka sekarang dibuat kebingungan dengan situasi pertempuran kali ini. Karena serangan sebelumnya dari cahaya Dewa Kematian, serangan itu benar-benar menghabisi 200 lebih nasib jiwa mereka, terutama Putri Juju yang merasa sangat bersalah karena semua penyerangan sebelumnya atas perintah dari dirinya. Dan sekarang Putri Juju akan berjanji untuk kedepannya mereka akan melakukan diskusi, terutama persetujuan dari Duk Harimau Putih untuk melakukan siasat selanjutnya dari pertempuran ini. Duk Harimau Putih yaitu Deho yang sebenarnya merasa sedikit kecewa, tetapi ia tetap menimbul rasa kecewa itu dengan berfokus mencari ide untuk menghadapi situasi selanjutnya. Dan di sini Deho telah mengetahui pergerakan apa yang akan mereka ambil, yang dimana pergerakan pertama ini adalah mereka akan mengacaukan sistem pengawasan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di atas udara, yaitu satelit dari Kekaisaran Matahari Bulan. Karena jika itu tidak dikacaukan, maka informasi mereka akan ketahuan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dan untuk Gunung Mindu, mereka tidak akan mencoba lagi menyerang Gunung Mindu karena sangat mustahil untuk bisa menjebol Gunung Mindu yang dijaga oleh senjata cahaya Dewa Kematian. Dan selanjutnya Deho meminta kepada Putri Juju untuk mengirimkan mata-mata ke tempat dari Kekaisaran Matahari Bulan, karena jika mereka tidak memiliki mata-mata, maka sangat mustahil untuk bisa memenangkan peperangan ini. Putri Juju sangat kagum dengan jalan berpikirnya Deho karena ia masih mampu berpikir jernih pada situasi seperti ini. Ia merasa cukup lega karena tugas militer diberikan kepada orang yang berpengalaman seperti Deho. Deho juga berjanji kalau ia akan berjuang sampai akhir untuk melindungi Kekaisaran Saluo, dan juga Putri Juju berjanji kalau ia akan membantu dan juga mendukung Deho sampai akhir peperangan ini. Singkat cerita, setelah rapat tersebut, Deho bersama dengan Yuhong, mereka berdua bertemu dengan Deloli. Dan di sana Deho bertanya kepada Deloli mengenai informasi dari Deloli yang sebelumnya telah memberitahu mengenai informasi dari pertahanan Benteng Mindu dan juga informasi dari Kekaisaran Matahari Bulan yang telah menipu mereka dari ingin menyerang Kekaisaran Saluo malah menjadi menyerang Kekaisaran Tianwen. Deho ingin mengetahui Deloli dari mana mengetahui informasi ini. Deloli awalnya tidak ingin untuk memberitahu kepada Deho karena ia yang telah berjanji kepada Hu Yuho untuk tidak membuka rahasia Hu Yuho. Tetapi Deho memaksa kepada Deloli yang jika Deloli tidak memberitahu informasi ini, maka Deloli akan dianggap sebagai mata-mata. Ya, walaupun Deloli merupakan putranya Deho, tetapi Deho tetap keras kepada Deloli, menganggap siapapun yang telah menjadi anggota militer walaupun keluarga merupakan tetap sebagai anggota militer yang diatur oleh pangkat yang lebih tinggi. Deho pun mau tak mau harus sedikit untuk memberitahu kepada ayahnya, tetapi Deho memberitahunya secara hati-hati untuk mencegah agar nama Hu Yuho dan juga identitasnya tidak tersebut oleh Deloli kepada ayahnya. Yang Deloli menjelaskan kepada Deho bahwasanya ia mendapatkan informasi ini dari gurunya yang memiliki kemampuan hebat, bahkan bisa menyusup ke dalam markas musuh tanpa ketahuan. Mendengar hal itu membuat Deho kaget dan juga menyadari karena ia tahu orang yang dimaksud oleh Deloli merupakan sang penyelamat yang telah menyelamatkan dirinya. 太梦明白了，人间有秘密，也无需太。 Deho pun bertanya kepada Deloli mengenai gurunya Deloli dengan memberikan ciri-ciri Hu Yuho dari tinggi Hu Yuho dan juga keterampilan Hu Yuho yang merupakan seorang guru spiritual. Deloli membenarkan hal itu dan juga Deloli kaget karena ternyata ayahnya telah bertemu dengan Hu Yuho yang setelah mengetahui orang yang telah memberikan informasi kepada Deloli merupakan sang penyelamatnya, membuat Deho tidak curiga kepada Deloli dan dia percaya dengan informasi Deloli. Deloli juga bercerita kepada ayahnya bahwa pelatihan dari gurunya yang sekarang telah mampu untuk meningkatkan semangat jiwa bela dirinya yang sekarang telah bermutasi menjadi lebih kuat, yang bahkan sekarang Deloli telah berada di level 40 dan dirinya hanya perlu menambah cincinnya untuk bisa naik ranah. Mendengar hal itu membuat Deho dan juga Yuhong semakin kaget karena peningkatan dari Deloli yang sangat cepat dan tidak masuk akal. Dari level 30 bisa mencapai level 40 dalam waktu yang sangat singkat. Mereka
pun mengakui kalau gurunya Deloli memang sangat berbakat dan juga sangat memahami semangat bela diri mutasi, karena seharusnya semangat bela diri mutasi itu merupakan tanda kelemahan dari semangat bela diri, tetapi tak disangka mutasi Deloli justru meningkatkan kekuatan Deloli, dan juga Deloli memberitahu bahwasanya semangat bela dirinya juga memiliki mode tuntur yang seperti mengamuk tetapi masih bisa berada di bawah kontrolnya Deloli. Juga takutnya. Dari hal yang mendengar itu menyadari